semangat. Sudah siap ibadah sekolah minggunya? Yes. Kalau sudah siap, kita angkat satu pujian selamat pagi Tuhan untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di ibadah online. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, mengurapi hidup kami. Biarlah ibadah pada awal sampai pada akhirnya Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Anak, pagi hari ini Tante bangun pagi-pagi sekali dengan semangat lagi. Karena apa? Karena Tante gak sabar untuk menyapa kalian semua untuk memuji nama Tuhan bersama, sukacita bersama dengan kita semua yang ada di sini. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi ya, dan kita akan melompat lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Are you ready? Ready. Saat memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Hallelujah, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Oh, Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah bergembira, kita sudah melompat, dan kita sudah bersukacita bersama. Nah, saatnya kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita mau nyanyi, mari masuk, masuk hatiku.
Mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah sertai kami dalam ibadah, dan kami juga sudah memuji Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan tolong setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang mereka dengarkan senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berikan konsentrasi yang baik, berikan telinga yang baik untuk dapat mendengar, dan juga berikan pemikiran yang baik untuk dapat memahami kehendak-Mu di masa-masa pertumbuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Adalah sepasang suami istri yang tinggal di Betlehem Yehuda, yang bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Mereka memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Ketika kelaparan terjadi di daerah itu, maka pergilah mereka ke Moab dan menetap di situ. Tanah Israel sekarang terjadi kekeringan di mana-mana. Mari kita ke Moab untuk menetap dan tinggal di sana. Baiklah Pak. Mahlon, Kilian, Ya Bu. Ada apa? mari kita bersiap-siap untuk pergi ke daerah Moab. Baiklah Bu. Setelah sampai dan tinggal beberapa waktu di daerah Moab, maka matilah Elimelek suami Naomi, sehingga ia tinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, dan yang kedua bernama Rut. Setelah 10 tahun lamanya, matilah juga kedua anaknya itu, sehingga ia tinggal dengan kedua menantunya. Orpa, Ya Bu. Rut, Ya Bu. sekarang saya sudah janda. Saya akan pulang ke Yehuda, ke tempat tinggalku yang dahulu. Kalian masing-masing pulang ke rumah ibu. Tidak. Kami ikut pulang ke bangsamu. Tidak, pulanglah anak-anakku. Aku tidak mungkin melahirkan anak untuk suami bagi kalian. Baiklah Ibu, aku pamit. Anakku, iparmu telah pulang. Kamu tidak mengikuti iparmu? Tidak, janganlah desak aku Ibu. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ayo kita pergi ke Ketika Yehuda. Naomi melihat bahwa Rut bersikeras, berhentilah ia berkata-kata padanya. Maka sampailah mereka ke Betlehem Yehuda dan tinggal di sana. Ibu, izinkan aku memetik bulir-bulir jelai di sana, supaya ada makanan untuk kita. Baiklah, hati-hati anakku. Baik Ibu. Siapakah Anda? Aku Rut Tuan, istri dari Mahlon, menantu dari Naomi.
Nah, silakan memetik di sini saja. Tidak perlu ke ladang lain untuk memetik jelai gandum. Jika haus, pergilah ke sana untuk minum. Terima kasih Tuan. Demikianlah Rut setiap hari pergi mengungut jelai di ladang milik Boas. Ia bekerja sangat giat sehingga Boas ingin menjadikan dia istrinya. Hai seluruh warga, kemarilah. Perhatikanlah baik-baik dan dengarlah. Aku hari ini menyatakan bahwa seluruh milik dari keluarga kita Elimelek telah aku beli, beserta dengan Rut, perempuan dari Moab ini pun telah aku beli, sebab dia pun adalah menantu dari Naomi. Kami semua saksi. Demikianlah Boas dan Rut menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapat satu anak laki-laki yang bernama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Raja Daud. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah melihat drama yang barusan kita saksikan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari drama itu? Ingat ya, minggu ini kita belajar tentang teladan dalam kesetiaan. Apa sih kesetiaan adik-adik? Kesetiaan adalah bentuk karakter kita setia terhadap seseorang, baik itu suka ataupun duka. Kakak akan bagikan 3 poin hari ini berkaitan dengan kesetiaan, sama seperti yang dilakukan oleh Rut. Yang pertama, Rut itu setia dalam hal suka. Ketika Rut itu ada bersama dengan Elimelek, ada bersama dengan suaminya Mahlon dan keluarga Elimelek, dia tetap setia mengikuti keluarga daripada Elimelek di saat keadaan mereka itu baik. Dan yang kedua, adik-adik sekalian, Rut bukan hanya setia dalam hal ketika suka, namun Rut juga setia ketika mereka ada di dalam hal duka, yaitu bagaimana keluarga Elimelek harus pergi dari Yehuda ke Moab pada saat hari itu, adik-adik, yang kelaparan pada saat hari itu. Namun Rut ternyata setia dengan keluarga Elimelek, dengan Naomi di saat suka dan di saat duka, adik-adik sekalian. Rut bisa saja pergi meninggalkan keluarga Elimelek karena keluarga Elimelek sudah miskin, karena keluarga Elimelek sudah melarat. Namun Rut tidak seperti itu, adik-adik sekalian. Rut setia kepada keluarga Elimelek, setia kepada Naomi yang adalah mertuanya di dalam suka ataupun duka. Dan yang ketiga, adik-adik sekalian, yang ingin kakak bagikan, bahwa kesetiaan itu merupakan karakter yang Tuhan inginkan di dalam diri kita, dan kesetiaan akan membawa berkat bagi kita. Kita lihat adik-adik sekalian, pada ujung kisah daripada Rut ini, bagaimana ia menikah dengan seorang yang bernama Boas, seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang kaya. Artinya adalah ketika kita setia, Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita setia, Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita setia, kita akan memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kakak ingin simpulkan ini semua. Mari menjadi orang-orang yang setia, baik itu di dalam suka ataupun di dalam duka. Kita harus setia tetap melayani Tuhan, baik itu di dalam kita kaya, baik itu di dalam kita miskin. Kita harus setia tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita harus setia juga mengerjakan tugas-tugas. Kita harus setia juga untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, adik-adik sekalian. Karena apa? Karena kesetiaan upahnya adalah berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, mari setia mendengarkan firman Tuhan, mari setia beribadah, dan mari setia mengiring Tuhan, baik itu dalam suka maupun duka. Amin. Demikian firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini, adik-adik sekalian. Kiranya memberkati adik-adik sekalian, menjadikan kita orang-orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Hari ini kita selesaikan berkaitan dengan tema tentang teladan di dalam kesetiaan. Kita sudah selesaikan hal ini. Tugas yang ingin kakak bagikan bagi adik-adik sekalian hanya satu tugasnya, yaitu mencari satu ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan kesetiaan. Seperti biasa,
ayat yang dicari di dalam Alkitab itu dihafalkan dan dibuat di dalam bentuk video, dikirim kepada Tante Mission atau dikirim kepada kakak, dan kami akan mengirimkan kembali video itu di grup GPT Lumajang. Demikian tugas yang kakak bagikan bagi adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik sekalian. Tutup mata, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar tentang teladan dari kesetiaan. Kami harus tetap setia dalam suka. Kami juga harus setia di dalam duka. Dan kami tahu hasil daripada kesetiaan kami adalah berkat yang daripada Tuhan, yaitu penyertaan yang daripada Tuhan, yaitu cinta kasih yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau setia ya Tuhan, mengiring Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya, baik itu suka ataupun duka. Ini doa kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, orang tua mereka juga Tuhan berkati, kesehatan, keluarga dan pekerjaannya Tuhan membuatnya berhasil. Berkati juga kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang sudah memberikan drama ini, Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, puji Tuhan, amin. Tetap setia adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Halo.